Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam serta ihsan, dan juga nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang saya hormati kepada Ibu Ratu Ayu Premi Putri selaku dosen pengampu etika bisnis, dan tidak lupa pula kepada teman-teman kelas RA5 yang saya cintai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Randy selaku moderator dari kelompok 2. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Niken Ayu Oktaviani, Lailatul Nahriyah, Irna Malalia, Vina Damayanti, Nurul Eka Safitri, dan juga Nur Hayati. Di sini kami akan menyampaikan tentang pentingnya tanggung jawab sosial atau CSR. Baik, langsung saja untuk penyampaian materinya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya berikut ini. Saya Lailatul Nahriyah, saya di sini sebagai pemateri pertama dan akan menjelaskan tentang pengertian apa itu CSR atau Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau biasa kita sebut sebagai CSR. Jadi, CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemilik saham, konsumen, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti masalah-masalah yang berdampak. Jadi, CSR tersebut bisa diartikan sebagai suatu tanggung jawab, suatu konsep atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab tersebut akan ditunjukkan untuk sosial maupun lingkungan. Halo, perkenalkan nama saya Ramalalia. Di sini saya akan meneruskan pembahasan tentang mengapa perusahaan melakukan tanggung jawab sosial bisnis. Nah, alasan pertama perusahaan melakukan tanggung jawab sosial bisnis atau CSR adalah agar perusahaan bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, karena bagaimanapun keberadaan perusahaan di lingkungan masyarakat berpengaruh bagi masyarakat tersebut, dan berkembangnya atau tidak perusahaan juga dipengaruhi oleh masyarakat sekitar. Nah, adapun CSR adalah bentuk timbal balik dari peran masyarakat terhadap perusahaan. Dengan adanya CSR ini, masyarakat dapat menilai bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan semata, tetapi juga berperan di dalam masyarakat tersebut. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat dapat lebih meningkat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu apa sih manfaat dan tujuannya CSR. Jadi, secara sederhana, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi atau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kepentingan lingkungan dan sosial, sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Eka Safitri, NIM 210456. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan tanggung jawab sosial bagi perusahaan. Di sini ada 8 cara menerapkan tanggung jawab sosial bagi perusahaan. Yang pertama, kita harus mempelajari dan mencari tahu apa yang telah dilakukan perusahaan lain. Yang kedua, pastikan visi sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, persiapkan budget perusahaan. Yang keempat, libatkan karyawan secara langsung. Yang kelima, lakukan cara untuk memasarkan kegiatan. Yang keenam, promosi secara berkelanjutan. Yang ketujuh, lihat apa yang masyarakat sekitar butuhkan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan,
berdonasi di panti asuhan atau panti jompo. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial bisnis. Beberapa hal yang termasuk dalam TCR ini antara lain adalah tata laksana perusahaan, kemudian kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan dengan masyarakat, dan investasi sosial perusahaan. Hubungan perusahaan dengan masyarakat ini penting karena suatu bisnis erat kaitannya dengan masyarakat. Hubungan yang baik perusahaan dengan masyarakat dapat memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan dan juga memperkuat brand perusahaan di mata publik. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi jika perusahaan tidak melakukan tanggung jawab sosial. Sebuah perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial atau CSR berarti tidak mentaati peraturan pemerintah yang tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Salah satu isinya yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Nah, kalau tidak menjalankan tanggung jawab sosial akan berdampak serius terhadap keberlangsungan dan kesuksesan bisnis perusahaan untuk kedepannya. Apabila ketentuan CSR tersebut tidak dilaksanakan, maka akan diberlakukan sanksi administrasi terdiri dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan atau pencabutan kegiatan usaha, dan atau fasilitas penanaman modal. Terima kasih. Selanjutnya yaitu menurut Wibisono. Wibisono mengemukakan bahwa CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat setempat atau masyarakat secara luas, serta meningkatkan taraf hidup bagi karyawan maupun keluarga. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah, itulah kenapa pentingnya CSR meningkatkan citra perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Jadi saya harap kita bisa mengimplementasikan CSR dalam bisnis kita. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.